Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Novia. Di sini kakak akan menceritakan dongeng yang tajuknya Asal Mula Danau Toba. Di sini adik-adik mau pada dengar tidak? Baiklah, kakak akan mulai bercerita ya. Di suatu wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bernama Toba yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sendiri sebatang kara. Pada suatu hari, Toba pergi ke sungai di dekat tempat tinggalnya. Ia bermaksud mencari ikan untuk lauknya hari ini. Dengan hanya berbekal sebuah kail, umpan, dan tempat ikan, ia pun langsung menuju ke sungai. Setelah sesampainya di sungai, Toba langsung melemparkan kailnya dan menunggu kailnya dimakan ikan. Lalu Toba berdoa, "Ya Tuhan, semoga aku dapat ikan banyak hari ini untuk makan siang nanti dan juga sore hari nanti." Setelah lama menunggu kailnya ditangkap ikan dan tak ada satupun ikan yang kunjung menghampiri kailnya, Toba pun hampir putus asa. "Bagaimana ini? Kalau sampai sore tidak ada satupun ikan yang aku dapat, terpaksa aku makan ubi lagi." Beberapa saat setelah itu, kail yang dilemparkannya tadi nampak bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Toba sangat senang sekali karena ikan yang didapatkannya sangat besar dan cantik sekali. "Akhirnya aku dapat juga ikan. Sampai di rumah ku masak kamu ikan. Makan enaklah aku hari ini." Kemudian Toba dengan segera membawa ikan tersebut ke rumahnya yang berada tidak jauh dari tempat memancing. Sesampainya di rumah, Toba meletakkan ember ikan yang dibawanya ke dapur dan tak sabar untuk segera dimasak. Toba pun langsung menyiapkan semua peralatan dapur miliknya. Namun, ada yang membuat Toba tidak bisa langsung memasak ikan tangkapannya karena kayu bakar miliknya habis. "Enak sekali, gak sabar aku makan ikan ini. Sudah lapar sekali perutku. Siapkan dululah kuali untuk masak si ikan ini. Ya ampun, ternyata aku gak punya kayu bakar. Sebaiknya aku cari terlebih dahulu kayu bakarnya." Toba pun langsung pergi keluar rumahnya untuk mencari kayu bakar. Kemudian tanpa disangka, ikan tangkapan Toba tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Setelah Toba kembali ke rumah, ia pun ke dapur untuk melanjutkan niat memasaknya. Betapa terkejutnya Toba saat melihat embernya yang kosong. "Astaga, di mana ikanku tadi? Siapa yang berani mencurinya? Kurang ajar." Sembari mencari, Toba pun tak berhentinya marah-marah karena dia berpikir bahwa ikan tangkapannya dicuri seseorang. Namun, tiba-tiba Toba terkejut karena ada seseorang yang berdiri di sisi rumahnya. "Siapa kamu?" "Aku adalah seorang putri yang dikutuk menjadi ikan." "Ngomong apa kamu ini?" "Terima kasih karena kamu telah membebaskanku. Sebagai imbalannya aku bersedia menjadi istrimu." "Kenapa kamu terburu-buru? Ada apa ini?" "Aku hanya ingin membalas budi. Karena kamu, aku bisa menjadi manusia kembali. Bagaimana dengan tawaranku tadi?" Iya, aku mau." "Tapi ada satu syarat." "Apa itu?" "Kamu tidak boleh menceritakan kepada siapapun tentang
tentang asal-usulku dan mengutuk anak kita kelak dengan asal-usulku ini. Jika kamu melanggarnya, akan terjadi petaka yang sangat dahsyat. Baiklah, kalau cuma itu syarat yang kamu berikan kepadaku, aku akan memenuhi syarat itu untukmu. Satu syarat. Apa itu? Kamu tidak boleh menceritakan kepada siapapun tentang asal-usulku dan mengutuk anak kita kelak dengan asal-usulku ini. Jika kamu melanggarnya, akan terjadi petaka yang sangat dahsyat. Baiklah, kalau cuma itu syarat yang kamu berikan kepadaku, aku akan memenuhi syarat itu untukmu. Setelah beberapa lama mereka menikah dan menjadi sepasang suami istri, akhirnya ia pun dikaruniai seorang bayi laki-laki bernama Samosir. Anak mereka tumbuh menjadi anak yang sangat tampan dan kuat, tetapi ada kebiasaan yang membuat heran semua orang. Samosir adalah anak yang sangat nakal, suka memberontak orang tua dan tidak penurut, apalagi jika itu yang memerintahkan ayahnya sendiri. Di suatu hari, Samosir mendapat tugas dari ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Anakku, maukah kamu mengantarkan makanan ini ke sawah di mana ayahmu sedang bekerja? Iya, Ibu. Akan tetapi tugasnya tidak dipenuhi oleh Samosir. Di perjalanan dia malah pergi bermain bersama teman-teman sekampungnya. Karena keasyikan bermain, Samosir pun merasa lapar dan memakan semua bekal makanan ayahnya. Setelah sekian lama Toba menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan juga lapar. Karena tidak tahan menahan lapar, maka ia langsung pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Toba melihat anaknya sedang tidur di gubuk. Dan Toba pun langsung membangunkannya. Hei, Samosir, bangun! Menggoyahkan badan anaknya bangun, sang ayah pun langsung menanyakan makanannya. Ternyata makanannya sudah habis dimakan oleh anaknya. Mana makan siang ayah yang dititipkan ibumu? Sudah habis ku makan, ayah. Dengan nada tinggi, petani itu pun langsung memarahi anaknya yang mengatakan bahwa dia anak ikan. Petani telah mengucapkan kata pantangan dari istrinya. Apa? Mengapa kamu memakannya? Kamu tidak tahu, ayah dari tadi menunggumu sambil menahan lapar dan haus. Sekarang malah jatah makan ayah kamu makan. Dasar anak ikan. Setelah sang ayah mengucapkan kata-kata tersebut, seketika anak dan istrinya hilang lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras. Air itu pun sangat tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Pesan moral yang bisa dipetik dari cerita di atas ialah salah satunya jangan pernah mengingkari janji yang telah dibuat. Karena dengan melanggarnya, kamu akan menyakiti hati orang yang kamu beri janji. Selain itu, kamu juga harus siap menerima konsekuensinya seperti apa yang dialami oleh Toba. Baiklah, itulah cerita asal-usul Danau Toba. Semoga adik-adik bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut.